pada video kali ini saya membahas terkait dengan pencurian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang mana kita ketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama diatur di dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kemudian ada perubahan teman-teman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang efektif nanti berlaku pada tahun 2026. Kemudian berubah pasalnya menjadi pasal 476 atau diatur dalam pasal 476 sampai 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Perbedaannya memang ada beberapa ya pencurian yang bersifat khusus diatur atau ditambahkan sedikit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini teman-teman. Jadi perubahan terkait dengan pidana atau ancaman pidana penjaranya tidak jauh berbeda seperti yang dulu di dalam pasal 362. Ancaman pidananya kan 5 tahun, dan di dalam pasal 476 juga ancaman pidananya masih 5 tahun teman-teman. Tapi ada beberapa memang yang kemudian ya yang dikategorikan khusus yang ancaman pidananya itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini adalah pidana paling lama adalah 9 tahun. Nah, di mana pada tindak pidana pencurian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama ada 4 ya yang tindak pidana pencurian itu yang bersifat khusus, tetapi kalau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ditambahkan menjadi 7 teman-teman ya. Di dalam pasal 476 di sana teman-teman mengatakan bahwa setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki ya secara melawan hukum dipidana karena pencurian, pidana 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 5. Di dalam bunyi pasal 476 ini mengatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki ya, dengan maksud untuk dimiliki. Nah, kata mengambil di sini teman-teman ya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini, kata mengambil ini tidak hanya diartikan secara fisik, tapi juga diartikan secara non-fisik atau secara fungsional. Nah, contohnya cara mengambil di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini adalah dengan cara mengambil, kalau secara fisik adalah secara terang barang tersebut diambil ya, kelihatan gitu ya, langsung kelihatan. Juga diartikan cara mengambil dengan secara fungsional atau secara non-fisik. Itu bisa dilakukan, contohnya mengambil pencurian atau mencuri uang dengan cara melakukan mentransfer. Nah, itu secara non-fisik. Atau dengan cara melakukan atau menggunakan tenaga listrik. Nah, itu secara non-fisik. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dijelaskan bahwa tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi diartikan secara non-fisik juga arti dari mengambil ini. Nah, kemudian dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Nah, dimiliki dalam kata arti dimiliki di sini adalah orang yang sudah mengambil barang tersebut atau melakukan pencurian terhadap barang, baik secara fisik atau non-fisik, dia mempunyai hak atas barang tersebut. Nah, contohnya ya, uang yang sudah ditransferkan sepenuhnya ada di dalam rekeningnya dia, sehingga terhadap nomor rekeningnya tersebut atau buku tabungannya tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dia. Jadi itu diartikan dimiliki itu adalah mempunyai hak atas barang tersebut. Nah, gitu teman-teman. Dimana tadi di pidana penjaranya adalah paling lama 5 tahun dan pidana dendanya paling banyak kategori 5 teman-teman. Kemudian diatur secara khusus atau dikualifikasi tindak pidana pencurian ini di dalam pasal 477, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 5. Setiap orang yang melakukan, ada beberapa poin teman-teman. Pertama adalah pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan. Nah, kemudian pencurian benda purbakala. Nah, kemudian pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencarian atau sumber nafkah utama seseorang.
Nah, kemudian berikutnya pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan atau perang. Nah, ini diatur secara khusus tindak pidana pencurian, teman-teman. Berikutnya adalah pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Nah, gitu teman-teman. Berikutnya, pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana, atau sampai pada barang yang diambil, atau yang terakhir, pencurian secara bersama-sama dan bersekutu. Jadi beberapa poin ini, ketika orang melakukan dengan cara-cara seperti ini, maka diancam dengan pidana penjara tadi 7 tahun paling lama, kemudian pidana dendanya adalah kategori 5. Kemudian di pasal 477 ditambahkan ya di dalam ayat 2 bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun perbuatan tindak pidana pencurian tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. Dengan salah satu cara, ya cara melakukannya adalah bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F. Ini tidak ada pidana dendanya, ini murni pidana penjara 9 tahun. Jadi barang yang dicuri itu adalah merupakan sumber pencarian datar, artinya dia menggunakan barang tersebut untuk mencari nafkahnya setiap hari atau kehidupan keluarganya. Di huruf E diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal. Ya, huruf E teman-temannya. Kemudian diartikan tadi bahwa pekarangan tertutup. Ya, pekarangan tertutup ini adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air atau sungai. Jadi pekarangan tertutup itu artinya sudah diberikan pembatasan, ya sudah diberikan ada batas, ya ada batas tanah tersebut. Contohnya tanah kita memiliki tanah, kemudian kita sudah pagar, sudah tembok itu teman-teman. Tetapi seseorang melakukan pencurian dengan cara mungkin dia memaksa dengan merusak atau memecah. Ini adalah beberapa tindak pidana pencurian yang sudah dikualifikasikan di dalam Kitab Undang-Undang Pidana yang baru. Sebagaimana dari awal tadi saya sebutkan bahwa tindak pidana pencurian itu diatur di dalam pasal 476 sampai pasal 481. Berikutnya nanti pada video berikutnya saya akan membahas terkait dengan tindak pidana pencurian di dalam pasal 478 sampai 481 teman-teman. Pada video kali ini saya membahas dulu terkait dengan tindak pidana pencurian di dalam pasal 476 dan 477. Kalau nanti ada pertanyaan teman-teman, semua silakan dimasuki dalam kolom komentar dan sampai jumpa kembali pada video berikutnya.